Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Hidayat dari Parodi Sistem Informasi dengan NIM 057186031. Video ini saya buat untuk mengerjakan tugas 1 pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Di sini saya disuruh membuat video untuk tugas nomor 2, yaitu buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudokode. Kasus berikut yang ini ya. Di sini saya suruh buat inputan pada flowchart dan pseudokodenya adalah golongan dan jam lembur. Oke, langsung saja masuk ke tahap yang pertama. Di sini saya sudah buat flowchartnya, jadi saya bakal ngejelasin sedikit dari flowchart yang saya buat ini. Oke, yang pertama, flowchart ini dimulai dari start, yaitu mulai di bagian paling awal, yaitu start. Lanjut, proses yang pertama, yaitu input golongan. Di tahap ini pengguna harus masukin golongan karyawan yang tadi ya, entah itu A, B, atau C. Terus kemudian kita masuk ke input jam lembur. Di sini kita masukin berapa jam karyawan itu lembur. Bisa itu 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Nah, habis dua inputan ini, input golongan dan input jam lembur ini, kita masuk ke proses berikutnya, yaitu golongan. Biasanya golongan ini disebut dengan decision. Di bagian ini, program ngecek golongan yang tadi kita masukin di golongan A, B, atau C. Kalau golongannya A, berarti gaji pokoknya 5 juta. Kalau B berarti gaji pokoknya 6.500.000, dan kalau C berarti gaji pokoknya 9.500.000. Jadi tahap ini gaji pokok ditentukan dulu. Jadi golongan ini kita tentukan dulu gaji pokoknya berapa, A, B, atau C. Terus setelah golongan yang diberes, masuk ke tahap berikutnya, yaitu jam lembur. Nah, di sini program nentuin berapa persen lemburnya berdasarkan jumlah jam lembur. Kalau lemburnya 1 jam, berarti persentasenya 30%. Kalau 2 jam, berarti persentasenya 32%. Dan seterusnya sampai 5 jam ke atas. Dan selanjutnya yaitu kalau persentasenya udah dapat, nah lanjut ke proses gaji lembur sama dengan gaji pokok kali persen. Di tahap ini sistem hitung berapa tambahan gaji dari lembur yang tadi. Di sini gajinya 5 juta, berarti jam lemburnya 1 jam, persentasenya 30%, dan seterusnya. Setelah itu flowchart masuk ke proses terakhir, bagian perhitungan, yaitu total penghasilan sama dengan gaji pokok tambah gaji lembur. Jadi ini adalah hasil akhir total gaji si karyawan tadi yang udah kita masukin golongan sama jam lemburnya. Jadi kalau di sini jam lemburnya, kalau di sini golongannya A, berarti kan ini gajinya 5 juta nih. Gaji 5 juta dikali 1 jam, dikali persentasenya, dikali 30%, berarti 5 juta kali 30%. Dan kalau B 6.500.000, misal di sini lemburnya 2 jam, berarti 6.500.000 ini dikali
32% dari persentase jam lemburnya. Jadi ini adalah hasil akhir total gaji si karyawan. Terus di bagian yang paling akhir yaitu N. N ini berarti selesai. Jadi kurang lebih flowchart ini ngejelasin alur gimana sistem ngambil input, tentuin gaji, hitung lembur sampai dapat total gaji keseluruhan. Segitu aja yang bisa saya jelasin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pseudocode yang sudah saya buat. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang flowchart yang sudah saya buat, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang pseudocode yang sudah saya buat. Yang pertama, program meminta dua input. Yang ini, input golongan dan input jam lembur. Dua data ini penting karena menentukan gaji pokok dan persentase lembur. Terus, lanjut, ada pengecekan golongan. Kalau golongannya A, berarti gaji pokoknya 5 juta. Ini gapok, ini gaji pokok. Kalau golongan B, berarti gaji pokoknya 6,5 juta. Dan kalau C, berarti gaji pokoknya 9,5 juta. Di sini, setiap golongan punya gaji pokok yang berbeda. Terus lanjut, menentukan persentase lembur berdasarkan jam lembur. Program ngecek jumlah jam lembur di sini. Jadi, setiap jumlah jam lembur punya persentase lembur masing-masing. Misalnya, kalau di sini jam lemburnya 1 jam, berarti persentasenya 30% dari gaji pokok. Kalau lemburnya 2 jam, berarti persentasenya 32% dari gaji pokok. Dan seterusnya, sampai 5 jam ke atas dengan persentase 38%. Terus, setelah mendapatkan persentasenya, program menghitung gaji dengan rumus gaji pokok dikali persentase lembur. Menghitung gaji lembur ini. Terus lanjut. Lalu total penghasilan dihitung dengan cara menjumlahkan gaji pokok dengan gaji lembur. Dan di bagian akhir, program menampilkan total penghasilan yang sudah dihitung. Sekian aja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya Ikhwan Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf kalau